indikator. Dari mana, Bu? Materi pembelajaran dapatnya dari mana? Dari materi pokok. Oh, dari materi pokok. Ini tadi bagian sini. Kalau kalian pakai yang 3 titik. Nah, tapi kalau kalian pakai yang 4 titik kan kemarin kalian materinya ada di bagian sini toh. Iya. Ya berarti ngikutin. Oh, kalau pakai 3 titik pakai materi pokok, yang pakai 4 titik pakai kegiatan pembelajaran. Makanya dijabarkan lagi. Sebenarnya kalian sudah buat, tapi kalian bingung naruhnya. Iya. Iya betul. Jadi materi pokok itu adalah materi yang sudah kalian bagi di promes kemarin. Tinggal kalian milih yang 3 titik atau 4 titiknya. Coba lihat promesnya lagi. Kalau saya pilih 4.2 misalnya, oh berarti di promesnya itu saya tulis apa saja materinya. Itulah yang kalian tulis. Lalu model dan metode. Model dan metode. Model itu mesti scientific ya kalau untuk sekarang. Model itu pasti scientific learning. Mesti itu. Maksudnya kayak PBL, PJBL itu kan namanya scientific. CBL Itu kan mesti ranahnya ke sana. Jadi enggak apa namanya? Memang kenapa saya bilangnya ada 2 itu saja? Karena memang kewajiban saya nggak tahu ya untuk kedepannya ya. Tapi untuk Merdeka Belajar sekarang rata-rata sekolah itu diwajibkan 2 metode itu tadi. Diwajibkan 2 PBL, PJBL. Jadi ketimbang kita nyoba PBL, PJBL. ternyata akan kepake, mendingan ya sudah kalian pakai yang diminta memang. Jadi model itu scientific learning, metodenya boleh PBL, boleh PJBL. PBL Modelnya pakai scientific. Kalau PJBL itu project based. Boleh, kalau memang materinya ternyata mencakup dua-duanya nggak masalah. Sampai sini bisa dipahami. Jadi lihatlah karakteristik materi. Kalau materinya rata-rata teori ya berarti ambil saja PBL-nya. Kan diskusi ya studi kasus itu kan PBL. Tapi kalau praktek yang nantinya langsung dilakukan ya berarti PJBL aja yang dipilih. Sampai di sini terkait yang bagian model dan metode sudah bisa dipahami? Bisa. Bu, boleh nggak ditambah ada ceramah kan kadang-kadang kalau kalian download ya ada yang ceramah boleh, tapi harus ada komponen 2 itu tadi. Ini diskon mungkin foto sama Ben. Atau PJBL. Diskon apa maksudnya? Biasanya itu memang yang diminta. Dan nomor ini nomor apa? Lanjut pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama itu maksudnya adalah kalian cek alokasi waktu. Karena saya bilang ya, karena monggo diperhatikan biar nggak ada pertanyaan lagi. Sudah? Karena saya bilang yang mana di 2 pertemuan yang berbeda. Jadi lihat lagi dari program alokasi waktunya. Misalnya pertemuan pertama 1, pertemuan kedua 1, berarti masing-masing pertemuan total kamu dapat ngajar materi itu 45 menit. Nah, begitu pula misalnya yang ini satunya 2, satunya lagi 2. Berarti yang satu adalah 90, yang satunya juga 90.
20. Nah, Bu, kalau misalnya beda gimana? Yang 12, yang 13 misalnya. Ya berarti yang 190, yang satunya 102. 100 berapa? Berapa? 135. 135 berarti. Perbedaannya di situ. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi tiap pertemuan itu kamu dapat jatahnya lihat dari program alokasi waktunya. Kalau di pertemuan pertama itu 1, di pertemuan kedua 1, berarti masing-masing 45 menit. Nah, kalau misalnya Bu pertemuan pertama 1 tapi pertemuan kedua 2, berarti yang 1 45, yang 1 90. Maksudnya gitu. Sampai sini jelas? Nah, kalau sudah gitu, berarti apa? Berarti skenario untuk pertemuan pertama, total jumlahnya misalnya saya ngambil KD yang 45 menit ya, yang 3.2. Berarti saya punya jatah di pertemuan pertama itu 45 menit totalnya. Nah, karena totalnya 45 menit, kira-kira pertanyaan lagi, kegiatan pendahuluan mau kamu kasih berapa menit? 5 menit. 5 menit aja. Bu, ini nanti filenya dikirim di kelas nggak sih? Apa? Filenya? Iya. Bukannya saya udah ngirim? Oh yang udah saya tulis-tulis ya? Iya. Ya? Oke, kegiatan pendahuluan 5 menit. Lanjut kegiatan inti. Kalian bener-bener ngajarnya habisnya berapa menit? 30. 30 atau 35? Berarti penutup itu adalah sisa waktu. Silakan berapa? 5. Maksudnya gitu. Jadi total kegiatan yang kalian lakukan itu tidak boleh lebih dari jatah kalian ngajar. Maksudnya gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, begitu pula yang pertemuan kedua. Misal pertemuan kedua beda misalnya. Kita nggak nyari yang sama. Pertemuan kedua jatahnya adalah 90 menit misalnya ya. Misal, berarti kan 2 JP, ya kan? Kira-kira pendahuluan mau berapa menit? 5 tetap, oke. Kegiatan inti. Kegiatan ini 30 15. Kalian punya jatah 90 menit loh. Kalau mau 15 bisa latihan soal. 60 Kan nggak pengen tambahan ke kita. Anjir 10 menit. Soal 20 menit. Kan sudah 45 menit sudah dibagi tuh. 5 menit, 35, 5 menit. Oke, selesai ya. Nah, kegiatan pendahuluan ingat kalian cuma punya 5 menit mau ngapain aja. Salam. Menyapa. Salam. Tanya kabar. Ayo semangat pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait rencana program pembelajaran misalnya kayak gitu. Boleh. Jadi pilihlah yang sekiranya kalian ingin masukkan memang. Jadi modelnya itu ada 4. Ada namanya orientasi, absen. Orientasi, Ada yang namanya absen. persepsi. Oke, bisa lihat gambar di belakang. Kira-kira
persepsi. Nah, terus Kita akan motivasi belajar. menyemangati. Ayo semangat menuliskan korespondensi. Motivasi memberikan Pemberian acuan. semangat. Itu bisa jadi, oke, karena minggu kemarin sudah saya bagi, jadi sekarang silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Itu maksudnya di situ. Atau bukan, silakan buka Pemberian halaman sekian, itu yang acuan. akan kita Misalnya pelajari. buka halaman berapa untuk mempelajari. Ingat satu hal yang perlu diingat adalah dituliskan. Jangan cuma nantinya orientasi selesai, enggak. Tapi Dituliskannya guru gimana? akan membuat absensi atau memanggil siswa untuk Guru melakukan akan membuat absensi. Dijelaskan. Dituliskan di sebelah mana? Ya, Tidak, Bu, bagiannya itu kalau di orientasi ya berarti kamu pilih. Saya pilih orientasi Bu untuk yang pertama. Ya berarti nanti di orientasi guru akan memberikan langsung tulisannya di sebelahnya. Contoh. Nah, misalnya misal kayak gini. Jadi silahkan dituliskan yang sesuai dengan poin berapa menit ya kira-kira saya bisa selesai. Masalahnya waktunya 5 menit pada rata-rata 50 menit. Pilih dan PBL serta PJBL itu memakan waktu yang panjang. Berarti coba kalian lihat sintaknya. Sintak model pembelajaran PBL atau PJBL. Sintak itu maksudnya acuan. Kayak misalnya mengamati, bertanya, mencoba, mengumpulkan kayak gitu. Merumuskan masalah. Kalian cari sintaknya. Biasanya kan ada tahapannya ngapain aja. Apa? Nah, 5 sintak itu belum tentu akan habis pada saat 45 menit kan. Nah, bisa jadi kalian hanya misalnya, oh karena 45 menit terus saya cuma punya waktu 35, ya sudah 2 sintak aja saya pada saat jam pertemuan pertama. 3-nya di bawahnya boleh. Maksudnya gitu. Sintaknya, jadi kalian cari ya, sintak itu maksudnya tahapan mengajar. PBL kan ada acuannya dalam mengajar. Nah, acuan itu bisa jadi misalnya pertama siswa harus mengamati objek terlebih dahulu, contoh. Nah, kira-kira mengamati objek 5 menit cukup nggak? Harus dilihat kayak gitunya. Jadi misalnya Bu ada 5 sintak, kalau misalnya 45 menit yang mana saya 35 menit itu pertemuan pertama, kayaknya nggak mungkin deh semua sintaknya selesai. Ya berarti gimana caranya? Ada berapa sintak yang kiranya selesai. Misalnya Bu mengamati 15 menit, terus bertanyanya sisanya 15 sama 15 misalnya. Terus yang 5 menitnya kesimpulan dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi silahkan bagi sendiri kalau itu. Mau apa ada yang ditanyakan sampai sini paham nggak? 5 sintak itu harus misalnya ya, kalau PBL ada 5 sintak semuanya itu harus selesai dalam pertemuan tersebut. Maksudnya dalam 1 KD itu benar-benar dari misalnya ada 2 pertemuan, dalam 2 pertemuan harus selesai. Jadi jangan sampai Bu ternyata nyisa 1, ya nggak boleh. Gitu. Maksudnya di situ. Ada yang mau ditanyakan? Jadi coba ada yang cari dulu sintaknya PBL itu berapa? 5 ya? Ngapain aja? Orientasi siswa pada masalah. Orientasi pada masalah, oke. Organisasi siswa untuk belajar. Mengorganisasi siswa untuk belajar, terus Membimbing spesialistik individu maupun kelompok. oke, membimbing penyelidikan, terus Mengembangkan hasil karya. mengembangkan hasil karya, ya kan? Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Menganalisis berarti presentasi mereka kan. Nah, sekarang yang 2, yang pertama yang berapa? Orientasi. Itu berapa menit kira-kira?
Terserah nanti kalian jadi gurunya itu terserah. Pokoknya mengorientasikan siswa, menjelaskan nanti akan tahapannya seperti apa dan bla 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 itu. Kira-kira saya akan menjelaskan berapa menit. Itu melakukan orientasi. Maksudnya orientasi itu gini loh. Kayak pada saat saya awal, nanti kalian bagi diskusi berapa kelompok, terus pembagian kelompoknya adalah ini dengan ketentuan ini. Itu yang harus kalian jelaskan. Apakah cukup 3 menit? Tidak. Serius? Tidak. Coba di kelas loh ya, bukan dikirim buat WA loh. Silakan mau 5 menit, mau 10 terserah. Ya, soalnya itu sambil benar-benar dicari terkait dengan 5 sintaknya PBL misalnya. PJBL juga lihat sintaknya, saya memakainya PJBL ya berarti lihat sintak PJBL. Nah, terus yang kedua berapa? Apa aja yang kedua? Ngapain? Nah, mengorganisasikan siswa. Habis penjelasan, biasanya kalau siswa itu nggak kayak kuliah yang mana yang penting saya mau 5 kelompok, nggak kayak gitu. Kalau siswa itu biasanya harus ada, oke, saya bagi ya sekarang. Nah, nanti kalian bagi ini kelompok 1, bla 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 bla. Nah, selesai semuanya, baru silakan duduk di tempat masing-masing. Atau enggak, biar cepat misalnya baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 1. Nah, misal kayak itu. Setelahnya itu selesai terus kalian biasanya ngomong gini, oke, sekarang tugasnya adalah, nah, kalian mencari kelompok 1 mencari A, B, C, ingat, kalau ke siswa jangan ngambang. Misalnya, kita akan membahas BUMN. Kelompok 1 cari BUMN, ya sudah selesai. Ya cuma bahas BUMN doang, nggak ngerti entah itu bahas videonya, entah itu bahasan nggak jelas. Jadi kalian harus menjelaskan atau pokok-pokoknya kalian coba cari pengertian unsur-unsur. Nah, harus disebutkan dan minta dicari di mana itu dijabarkan. Bisa nyarinya di website, di buku, di LKS, monggo. Buat rangkuman, buat PowerPoint nantinya silahkan. Nah, itu maksudnya tahapannya kalian belajar nantinya persiapan mengajar. Itu adalah nama obsesi inti. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sudah yang 5. Nanti kalian pasti bisa menerka-nerka sendiri kok. Soalnya kan harus dijabarkan. Misalnya orientasi itu ngapain? Nah, saya akan menginginkan siswa bla bla bla, itu tuliskan. Menyuruh siswa menjelaskan kepada siswa untuk membagi kelompoknya menjadi itu semuanya harus dijelaskan. Lihatlah contoh dari RPP yang sudah ada, biar bisa kalian jadikan referensi. Jadi saya tidak melarang kalian untuk mencari contoh RPP, silahkan biar kalian paham. Ini kan biasanya beli Oke, sampai di sini sudah jelas. Persinan ya langsung. Nah, kegiatan khusus itu bisa saja memberikan kesimpulan bisa. Oke, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kita hanya membuat kelompok dan ini. Jadi saya minta untuk mengerjakan tugasnya minggu depan kita akan dikumpulkan atau akan mulai. Tapi harus ada penutup, harus ada penyampaian, penyemangat dan lain sebagainya. Salah sampai sini jelas? Jelas. Kira-kira ini saya belum ke bawah loh ya. Saya belum ke ranah media, alat dan bahan. Nah, kalau ini masih lebih, nanti tinggal kalian lagi. Jadi media itu maksudnya media
tulis kah, komputer kah, website kah, misalnya. Silakan. Alatnya silakan pokoknya. Sumber belajarnya buku, website, LKS terserah. Itu cuma kalian tulis, maksudnya Kalkulator. semampunya di sekolah itu biasanya kan, mengikuti yang ada di sekolahan. Nah, masalahnya masih ada penilaian dan teknik penilaian. Ini kita bahas sekarang atau minggu depannya? Minggu depan. Kapasitasnya udah penuh, Bu. Ini sudah Kapasitas